Bapak-bapak sekalian, ini potongannya ini agak kaku. Wa min hama yakillu lakin yashhalu darkuhu. Supaya nyambung 1, 2, 3, 4 baris di atas. 4 baris di atas. Wa qad yakunul al-mutaharrikul khafiyyu fi sirrihi wa huwal unsu bihusni suratil masjidi wastirahati tab'i ilaihi wa yatabayyanu dhalika fi mailihi ila ahadil masjidain aw ahadil mawdi'ain idza kana ahassan minal akhar wa kullu dhalika imtizajun bishawa'i bitab'i. Wa qad yakunul al-muharrikul khafiyyu fi sirrihi wa huwal uns bi husni suratil masjid. Terkadang yang menggerakkan kita al-khafi itu tersembunyi dalam diri kita itu, ya, fi sirrihi, di dalam hati, dalam jiwa seseorang itu huwal uns, perasaan senang, bihusni suratil masjidi, dengan bagusnya bentuk masjid. Jadi waktu kita mau sholat, kalau sekarang nih cocok nih, kita mau sholat Jumat, maka pilihannya banyak. Kalau di Jakarta hampir semua, hampir kelurahan, RW bahkan punya masjid gitu. Bila dasar kita memilih masjid karena masjidnya baru, masjidnya bagus, karpetnya empuk, tidak kepanasan karena ada AC-nya, jangan lupa itu. Ya, al-muharrikul khafi, gerakan yang ada tersembunyi di dalam dirinya itu bukanlah ba'is awal. Jadi tujuan dia beribadah itu bukannya karena Allah, tapi karena masjidnya nggak panas. Kan kalau kata kita ini tersembunyi benar memang. Nggak ada pembahasan yang sedalam ini gitu. Dan kita jarang memperhatikannya. Jangan-jangan kita juga begitu. Mau sholat Jumat, maka yang ada di kota, oh situ mah kipas angin, ini AC, yang ini apalagi nggak ada kipas anginnya. Nah, kalau pilihannya seperti itu, maka baisnya itu bukannya khalis, dia tidak disebut murni. Jadi kalau dia mau ibadah, mestinya bais yang tumbuh dalam dirinya itu yang diikutin, maka terserah ya, mau panas, mau ada AC, kipas angin atau tidak apa-apa, maka dia mesti jaga kualitas bais itu, ya, untuk menjadi ikhlas. Ya, jadi bisa jadi yang menggerakkan itu adalah al-uns, ya, bi husni suratil masjid. Wastirahati tab'i ilaihi, ya, dan mengistirahatkan tabiat manusia dengan masjid pilihannya itu. Karena yang dingin biasanya lebih disukai gitu. Wa yatabayyanu dzalika fi mailihi ila ahadil masjidain. Maka menjadi jelas yang demikian itu kecenderungan dirinya kepada salah satu dari dua masjid. Au ahadil maudi'ain, atau salah satu dari dua tempat. Idza kana ahsana minal akhari, apabila pilihannya itu lebih bagus dari yang lain. Ini dalam perspektif ikhlas perlu dipertanyakan. Kita selama ini tidak sedalam ini perhatian kita. Nah, ternyata Imam Ghazali sedalam itu perhatiannya. Jangan, nggak boleh.
Ini Bapak-bapak sekalian. Dulu kalau kita dengar ya ucapan orang-orang dulu gitu. Tahun 70-an itu masjid udah mulai banyak gitu. Maka orang-orang dulu di Betawi bilang gitu. Lu mau sholat di mana? Masjid banyak sekarang. Cari masjid yang paling dulu berdiri. Nah, itu juga ada dasarnya tuh. Pertimbangannya adalah pertimbangan syar'i. Karena kalau masjid yang lebih dahulu, orang dulu itu mewakafkannya itu nggak punya tendensi apa-apa. Masjid yang dulu. Dan masjid yang dulu itu jamaahnya lebih banyak. Itu masih munasabah gitu. Tapi kalau sekarang masjid yang banyak isinya yang ada AC-nya. Yang adem, yang tadinya banyak nggak masang AC, kurang. Nah, jadi nggak bisa jadi standar volume. Ya, berapa jumlah yang sholat di dalam masjid itu sekarang nggak jadi ukuran. Ya. Wa kullu zalika imtizajun bisyawa'ibit tabai. Keseluruhan yang demikian itu tercampur dengan ya aib-aib tabiat manusia wa quduratun nafsi, ya kekeruhannya jiwa, wa mubtilu haqiqatil ikhlasi, dan hal-hal yang dapat membatalkan keikhlasan. Ya, itu semua keikhlasannya itu dipertanyakan. La amril ghishul ladzi yamzaju bi khalisi dzahabi lahu darajatun mutafawitatun. Ini la amri ini sumpahnya orang Arab ya. Kalau dia mengatakan la amril ghisyu, demi kehidupanku, itu tertipu semua, itu orang Arab ya. Tapi ini Arab yang klasik ya. Arab yang sekarang kita nggak tahu apakah mereka kalau menyatakan sebuah kebenaran dengan sumpah seperti ini, wallahu a'lam ya. Saya nggak tahu ya. La amril ghisyul ladzi yamzaju bi khalisi zahabi lahu darajatun mutafawitatun. Demi hidupku, itulah tipuan yang tercampur dengan murninya emas. Ya, lahu darajatun mutafawitatun. Maka ia akan terbagi menjadi beberapa derajat yang levelnya berjenjang ya, mutafawitah ya, tertafawut gitu. Jadi kalau diukur dengan keikhlasan seperti halnya kemurnian emas, maka kemurnian emas itu mutafawitah ya, ada level-level. Bapak-bapak pernah dengar ngomong istrinya ngomong soal emas enggak? Kita kalau mau pergi haji, kalau mau pergi umroh, itu istri kita bilang tuh, kalau bisa beli yang merah-merah. Gitu. Kita pura-pura nggak denger gitu, dicolek sama dia. Kalau bisa beli yang merah. Kenapa? Karena emas di Saudi itu, khususnya di Madinah, dia lebih bagus kualitasnya dibandingkan ya kualitas 23 di sini dengan 23 di sana, bagusan di sana. Ya, Dubai emas yang terbaik. Nah, sama kalau kita ke sana dicolek kita. Karena kalau ngomong doang kurang perhatian. Gitu. Ya. Nah, emas sama-sama 23. Jadi emas 24, 23 20, 18 itu mutafawitah, ada level-levelnya. Ikhlas seseorang seperti emas, keikhlasannya itu seperti itu ya. Famin hama yaglibu, maka diantara keikhlasan ya
mutafawitah itu tadi mayaglibu. Ada yang dikalahkan. Jadi keikhlasannya kalah dengan bais yang lain. Ya. Wa min hamayakil, dan diantaranya yang sedikit pengaruhnya. Lakin yashhalu darkuhu, akan tetapi mudah menyusulkannya. Artinya menyusul artinya mudah memperbaikinya. Jadi Bapak sekalian, bukan berarti bais yang tidak jernih, yang tidak murni, kemudian ketika dia ibadah tidak bisa diperbaiki gitu. Bisa. Kalau yang dalam mutafawitahnya itu dalam pengertian yang tidak terlalu banyak campurannya, nah maka bisa dihilangkan dengan ya beristighfar ya. Wa minha ma yadukku bihaitsu la yudrikuhu illa nakidul basir. Di antaranya ya mutafawitah itu tadi ma yadukku, sesuatu yang jauh lebih halus, bihaitsu la yudrikuhu, sekiranya tidak bisa terjangkau, illa nakidul basir, kecuali orang yang kritis pandangannya. Nakid itu orang yang teliti, kritis dalam memperhatikan itu. Nah, Imam Al-Ghazali ini termasuk an-nakidul basir gitu, teliti betul. Ya. Kalau dia nggak memperhatikan, cuma melaksanakan ibadah, bisa jadi ya kalah dia. Wa ghassul qalbi wa dakhu syaitani wa khabasun nafsi aghmadu min dzalika wa adakku katsiran. Wa ghassul qalbi, tipuan hati, wa dakhlul syaitani, dan makarnya syaitan, wa khabsun nafsi, buruknya jiwa seseorang, aghmadu, itu lebih samar, min dzalika, dari yang telah disebutkan, wa adakku, dan dia lebih halus, katsiran, dominannya. Ya, jadi kelihatannya itu ikhlas tetapi tidak ikhlas. Ya, lebih rumit memperhatikannya. Walidza qila, atas pendapat ini dikatakan raq'atani min alimin afdalu min ibadati sanatin min jahilin. 2 rakaat dari orang alim lebih afdol daripada ibadah 1 tahun dari kalangan orang-orang jahil. Subhanallah. Ya, 2 rakaat dibanding dengan setahun, timbangannya bagusan yang 2 rakaat. Kenapa? Karena orang alim sholatnya, ibadahnya memperhatikan aspek dari keikhlasan. Jadi bukan cuma kualitasnya yang dijaga, kualitasnya dijaga, dan keikhlasannya yang sangat diperhatikan. Ya, kita masih ingat ya pendapat ulama yang ditulis di dalam kitab yang lalu ya, bahwa dia berangkat dari rumah pakai gamis bareng keluar dari rumah. Ujung gamisnya itu terlipat. Wajar kita ya tanpa teliti ujung gamis itu terlipat. Maka karena teman-temannya bilang kelipat tuh bawahnya gitu. Maka dia nunduk mau lurusin lipatannya, tapi nggak jadi tangannya narik. Ditanya lah, emang kenapa nggak jadi? Enggak, tadi dari rumah aku baju karena Allah. Aku nggak mau meluruskannya karena kamu. Cuma ngelurusin baju. Nggak mau. Kita kata koreksi ibadah kita gitu, kehidupan kita, toleransi kita. Ya ampun. Ya.
Lurusin celana. Nggak mau, nggak jadi deh. Aku nggak mau melakukannya karena kamu. Kalau teman kita begitu, kita bilang apa? Subhanallah. Raq'atani min alimin afdalu min ibadati sanatin min jahilin. 2 rakaat dari orang alim lebih utama dari ibadah 1 tahun orang bodoh. Artinya kualitasnya dijaga, keikhlasannya dijaga. Itu yang menyebabkan bobotnya berat. Wa urida bihil alimul basiru bidaqaiki afatil a'mali hatta yukhlisa anha. Yang dimaksud dengan alim di sini al-basir, orang yang punya pandangan batin, bidaqaiki afatil a'mali, dengan rahasia-rahasia petaka rusaknya amal, hatta yukhlisa anha, sehingga ia mampu meluruskan, memurnikan, anha ay minal amal, dari amalnya itu diluruskan. Itu yang disebut dengan alim, ya. Fa'inal jahila, ya, nazarahu ila zahiril ibadati, sesungguhnya orang jahil itu pandangannya itu kepada zahirnya ibadah. Waqtiraruhu biha, dan tertipunya dia dengan ibadahnya sendiri, kanazris sawadi ila humratid dinaril mumawwah, seperti pandangannya as-sawadi, orang yang tidak pengalaman, ila humratid dinaril mumawwahi, terhadap merahnya uang emas yang samar. Jadi uang mumawwah itu gini, Bapak-bapak, perhatian nggak kalau ketemu sama uang 1000 zaman dulu itu, ada yang bening, ada yang kotor. Nah, mumawwah namanya. Orang yang nggak ngerti tentang uang dinar itu uang emas, antara yang jernih dengan yang sudah kotor, yang sudah jelek. Bagi orang bodoh yang tidak punya pengalaman, dia nggak bisa membedakan. Bagi orang yang ngerti, ini sama, walaupun ini bersih, ini kotor, nilainya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan orang alim. Wastidaratuhu, dan terus berputar, wahwa maghsyusun zaifun fi nafsihi, yaitu kesamaran yang palsu, ya, dalam dirinya sendiri. Waqiratun minal khalisil ladzi yartadihin nakidul basiru khairun min dinari yartadihil ghirrul ghabi. Dan kirat, ya, benda-benda besar yang murni, logam-logam yang murni, alladzi yartadihin nakidul basiru, yang disukai oleh orang yang kritis pandangannya, khairun, jauh lebih bagus, min dinarin yartadihil ghirrul ghabi, ketimbang di uang dinar, ya, yang tidak berpengalaman, yang disukai alal ghirru, orang yang tidak punya pengalaman, al-ghabi. Al-ghabi itu maknanya al-khumqa, ya, dungu, orang yang tidak mengerti. Beda, ya. Tahun kemarin, ya, kalau tidak salah tahun kemarin, kan emas itu ada ukurannya sama dengan uang, bawa uang. Kita kalau bawa uang ke luar negeri itu, ya, tidak boleh lebih uang cash, ya, tidak boleh lebih dari 100 juta. Karena maksudnya yang tanpa izin, ya.
100 juta. Di atas 100 juta, 200, 300 boleh, 1 miliar juga boleh. Cuma harus ya dengan izin dari BPK. Emas juga begitu. Jadi ada ukurannya. Dia disebut ya apa itu sebagai perhiasan. Ada satu daerah di Indonesia ya yang mereka itu di daerahnya itu biasa flexing dan yang ditonjolkan itu adalah emas gitu. Jadi dia turun di bandara, dia ganti pakaian, pasang semua emasnya. Maka waktu dia mau keluar imigrasi ditangkap dia. Karena jumlah emasnya itu melebihi dari ukurannya. Dan jadi ketahuan ternyata emasnya palsu. Nah, orang yang tahu palsu atau tidak itu ada standarnya, ada alat nilainya itu. Ada cairannya yang dimasukin, kalau ya ukuran karatnya juga bisa terukur. Niat itu nggak jauh dari itu dalam memahami uang dinar, memahami uang emas. Ya, bisa jadi sepertinya murni, tetapi sesungguhnya niatnya sudah tercampur seperti tercampurnya logam mulia. Ya. Fahakaza yatafawwatu amril ibadati bal asyaddu wa a'zamu. Seperti demikian inilah ya level-level urusan ibadah, bahkan asyaddu wa a'zamu, ya lebih rumit dan lebih besar lagi ya dalam memahaminya. Wa madakhilul afatil mutatarriqati ila funulil a'mali la yumkinu hasruha wa ihsa'uha falyantafi bima zakarna misalan. Wa madakhilul afatil mutatarriqati, intervensi hal-hal yang membuat rusak, yang mempengaruhi ila fununil a'mal, pada bermacam-macamnya amal ibadah, la yumkinu hasruha, tidak mungkin diberikan batasan, wala ihsa'uha, dan membatasinya. Falyantafi bima zakarnahu misalan, maka hendaknya diambil manfaat dengan apa yang telah kami sebutkan sebagai contoh itu. Jadi kalau kita mau ibadah, seperti itu cara menelitinya. Jadi kalau dalam kaidah kan an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu udah kaidah fikhiyah itu. Niat itu qasdu syai', bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Tapi dari rumah ke masjid itu sudah ada yang menentukan baisnya apa. Jadi kemurnian niat seseorang itu sangat ditentukan bais ketika dia pertama kali ingat itu. Alhamdulillah Jumat, ketemu lagi sama Jumat. Saya mau Jumat, lihat kukunya, potong kuku. Itu baisnya udah beda tuh. Bersih-bersih. Rambut diperiksa, kalau enggak jenggot, perhatikan cambah. Ya, itu i'zamul Jum'ah, membesarkan Jumat. Nah, bila baisnya bukan seperti itu, maka sulit dia untuk menjadi mukhlis itu. Jadi mukhlis banyak dibantu dengan bais. Ya, jadi falyantafi bima zakarnahu misalan, maka hendaknya mengambil manfaat dengan apa yang kami telah sebutkannya sebagai misal. Wal fatanu yughnihil qalilu anil kasiri. Orang yang cerdas cukup baginya sedikit contoh ketimbang banyak. Nggak perlu banyak contohnya. Ini sudah cukup.
kalau dia cerdas. Ya, wal balidu la yughnihi tawilu aidan. Demikian juga orang yang bodoh tidak cukup dengan contoh yang panjang lebar. Fala faidata fit tafsili, maka tidak ada faedah lagi untuk memperpanjang. Artinya itu sudah mesti dipahami, itu contoh tentang ya mutafawitatuz zahab, level dari kandungan emas itu sudah mestinya jadi pelajaran. Bayanu hukmil amalil masyubi wastihqaqus sawabi bihi. Ini penjelasan tentang hukum amal al-masyub, al-ma'yub, ya, yang ada aibnya, wastihqaqus sawabi bihi, dan kemustahikan mendapatkan pahala pada al-amalul masyub. I'lam annal amala idzan lam yakun khalisan liwajhillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa amal ibadah idzan lam yakun khalisan liwajhillahi ta'ala, apabila tidak murni karena keridhaan Allah Ta'ala, imtazaja bihi syaubun minar riyai, maka bahkan tercampur dengan ya ibadahnya itu tadi syaubun minar ilajul ikhlasi firru huzoran dari riya, au huzuzun nafsi, atau huzuzun nafas. Ini juga bahasa Indonesianya tuh gini, huzuzun nafas. Bapak sekalian, huzuzun nafas tuh gini, apa bahasa Indonesianya? Kalau kita disuruh kerja ya sama orang gitu, dikerja udah selesai gitu, udah selesai, duduk istirahat gitu, maka kita lihat ya orang-orang yang datangnya terlambat, kita lihat dikasihnya sejuta, kita lebih dulu kerjanya lebih lama, maka kita akan mengatakan nggak mungkin 1 juta, kita itu paling nggak 2 juta. Itu namanya huzuzun nafas. Apa bahasa Indonesia? Terus saya bingung. Jadi harapan jiwa lah kita juga boleh coba. Ya, harapan jiwa. Ya. Nah, jadi kalau kita ibadah pengen masuk surga, itu namanya huzuzun nafas. Kalau kita ibadah takut masuk neraka, itu namanya huzuzun nafas. Ibadah kita itu belum murni karena kita masih punya harapan jiwa. Jadi ini jangan lupa nih, jangan dicampur aduk ya. Kita bukan lagi belajar fikih, kita lagi belajar tasawuf. Jangan diukur-ukur di paralel dengan kajian fikih, jangan. Ya. Jadi orang dianggap tidak ikhlas, tidak murni kalau masih ada huzuzun nafas, harapan, keinginannya. Ya. Faqad ikhtalafan nasu fi anna dzalika. Sungguh berbeda-beda manusia dalam hal yang demikian itu. Hal yaktadi sawaban, am yaktadi iqaban, am lam yaktadi syai'an aslan. Apakah dapat ditetapkannya pahala atau ditetapkannya siksaan atau tidak ditetapkan sama sekali. Ya, kalau orang ibadahnya tidak ikhlas, itu kemungkinannya tidak. Ya, tidak mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa, atau nggak ada sama sekali, nggak ada nilai sama sekali. Ya. Fala yakunu lahu wala alaihi, maka tidak ada yang menguntungkan dan tidak ada yang merugikan. Itu bahasa Arab antik tuh. Fala yakunu lahu itu positif, wala alaihi itu negatif. Ya.
Fala yakunu lahu, tidak ada yang menguntungkan baginya, wala alaihi, dan tidak ada yang merugikan. Ya. Kalau ibadahnya tidak ikhlas. Ya. Wa ammal ladzi lam yarid bihi illa riya'u fahuwa alaihi qat'an wa huwa sababul maqti wal iqabi. Adapun yang tidak ada datang pada dirinya kecuali riya dalam beribadah, fahuwa alaihi, maka ia terhadap resikonya itu tadi qat'an, secara pasti, wa huwa sababul maqti wal iqabi, ya, yang menyebabkan murkanya Allah dan siksaan. Kalau ibadahnya pamer. Jadi Bapak sekalian, kalau orang kaya pamernya itu hartanya, flexing gitu ya. Tapi kalau ustadz, kiai, bisa jadi dia flexing, tapi flexingnya itu ibadah. Oleh karena itu benar tulisan Imam Ghazali, saya ingat betul, jilid pertama masih dibaca sama Mu'alim Syafi'i Hazami, kemurnian ibadah haji itu bisa terganggu. Karena bisa jadi wasalatinuhum linnuz'ah. Itu di situ dijelaskan salatin jamak dari sultan itu karena bisa jadi ada pemimpin yang nomor satu, jadi bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, terus ke bawah itu linnuz'ah. Beribadah hajinya itu karena prestis, memberi image, ya, huzuzun nafas. Di ibadah haji itu karena mau pencalonan. Kan banyak anggota dewan mau berangkat umroh, ya. Wa aghniya'uhum lit-tijarah. Orang kaya pergi haji itu karena cari keuntungan. Kenapa? Karena dia sebagai pemilik dari PT itu memang itu bagian yang memutar roda ekonomi. Nah, yang repot wa qurra'uhum lis-sum'ah. Qurra jama dari qori, dulu tidak ada istilah ulama asatiz, yang ada qori. Ulama-ulama mereka itu pergi hajinya sum'ah, flexing, tapi flexingnya dengan ibadah. Ya, jadi ketahuan nanti kalau dia marah, baru ketahuan. Biarin rusak haji gua, 11 kali nih, rusak satu masih ada 10. Jangan-jangan udah rusak semua. Nah, jadi kalau marah kelihatan. Ya. Itu flexing juga. Ya. Wa ammal khalisu liwajhillahi ta'ala wa huwa sababus sawabi. Adapun orang yang ikhlas karena Allah semata, maka itulah yang menyebabkan mendapatkan pahala. Wa innaman nazaru fil masyub. Ya, wa innaman nazaru fil masyub. Maka sesungguhnya perhatian kita, pandangan kita fil masyub, ay fil ma'yub, ya, pada hal-hal yang merusak, yang cacat. Wa zahirul akhbari tadullu ala annahu la sawaba lahu. Zahir dari hadis yang menjelaskan tentang ini, ya, tadullu ala annahu la sawaba lahu, bahwa menunjukkan tidak ada pahala bagi orang yang ibadah dengan riya. Walaysa tahlul akhbaru an ta'arudin fihi, dan tidak sunyi, tidak kosong bahwa hadis-hadis yang menjelaskan ani ta'arudin fihi, dari terjadinya ta'arud, paradoksi, ya, perbedaan, ya, dengan sebab bertentangan keikhlasannya.
Walladzi yanqadihu lana fihi wal ilmu indallahi ayyanzura ila qadril quwwatil ba'isi. Nah, ini stressing pointnya ini. Walladzi yanqadihu lana fihi, dan yang mempengaruhi keburukan bagi kita di sini, wal ilmu indallahi, dan pengetahuan Allah, ya, dan pengetahuan bagi Allah, ayyanzura, hendaknya diperhatikan, ila qadril quwwatil ba'isi, kepada kadar kuatnya ba'is. Jadi kalau mau memperhatikan niat ikhlas atau tidak ikhlas, bukan di situ, tapi ba'isnya yang mesti diperhatikan. Ya, kalau lagi mau ngerjain mah bisa jadi kita nggak ingat bahwa sebenarnya ba'is kita itu bukannya ya tidak bagus gitu. Saya lupa ya, kalau tidak salah Sufyan ibnu Uyainah, ulama besar ya. Ketika di zaman itu ada seorang ulama wafat, maka beliau ditanya, apakah hendak mensolatkan jenazah ulama kita ini? Maka beliau mengatakan, aku belum mendapati ba'is dalam diriku. Kalau kita nih ulama sama-sama, kan ada peribahasa sesama penarik bajai gitu ya, meninggal, kita nggak datang, dimarahin sama bini kita. Dimarahin nggak? Marahin. Temen itu, CS itu, nyolatin aja nggak disempetin gitu. Dimarahin kita. Bisa jadi nggak mau berangkat jadi berangkat. Gara-gara dimarahin. Itu nggak sulit dia menjadi orang yang ikhlas, karena ba'isnya bukan kemauan dia. Karena dia ogah ribut. Ya. Jadi ini stressing pointnya. Jangan menganggap gampang ikhlas itu kalau tidak menjaga ba'is. Jadi sangat dominasi, mempengaruhi. Jadi ibadah sangat dipengaruhi oleh niat, niat sangat dipengaruhi oleh ba'is. Kalau fikih niatnya niat saja, tidak sampai kepada ba'is. Ya. Nah ini jauh lebih dalam. Masih lama? 2 menit lagi. Fa in kanal ba'isud diniyu musawiyan lil ma'isin nafsi taqawaman wa tasaqatan wa saral amalu la lahu wa la alaihi. Fa in kanal ba'isu wallahu a'lam.